Kamu tidak bisa hanya berpikir cerdas saja tanpa bekerja keras. Pun demikian, kamu tidak bisa bekerja keras saja tanpa berpikir cerdas. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Indra. Pada malam hari ini saya sudah bersama dengan Gus Eko. Mang Eko. Mang Eko, biasa disebut dengan Mang Eko. Selamat malam Mang Eko. Terima kasih sudah hadir. Seperti kita ketahui, Mang Eko ini adalah sebagai calon bupati dari perseorangan. Nanti beliau akan mengungkapkan profil beliau. Sampai saat ini beliau masih konsisten dan punya keyakinan bahwa bisa sampai ke perhelatan pilkada dari jalur perseorangan. Tanya dulu Mang Ekonya ya. Ya, Mang Eko, terima kasih pada malam hari ini sudah datang ke tempat podcast saya. Sebenarnya saya sudah lama ingin ngobrol seperti ini. Karena kan kita biasanya ngobrol say hello ya. Tapi kebetulan malam hari ini Mang Eko telepon saya dan saya panggil Mang Eko. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Oh, iya. Jadi banyak yang bertanya. Orang juga kaget dari selatan sampai dengan tengah dan utara. Siapa sebenarnya Mang Eko ini? Maka dari itu saya ingin pada malam hari ini Mang Eko mengungkapkan siapa sebenarnya Mang Eko itu. Dari mulai SD, kemudian SMP, sampai dengan Mang Eko bisa terjun di Saya lahir di Kalijati, besar di Kalijati, tepatnya di Kampung Babakan, Bandung, RT 4 RW 02. Desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati. Sekolah dasar saya di SDN Panghegar. Waktu itu kepala sekolahnya Ibu Nurmi. Kemudian saya sekolah SMP-nya di SMP 1 Kalijati. Itu tahun berapa? Keluar tahun 90 di SD. Di SM. Ya di SD 90, terus SMP 9293. SMP 1 Kalijati, kepala sekolahnya waktu itu Pak Uci Sanusi. Iya. Setelah itu saya melanjutkan ke STM Elektronika Di Angkasa di Kalijati. Oh, jadi lulusan STM Angkasa. Saya dilahirkan ke dunia ini oleh ibu saya. Ibu saya Kuryati, tapi biasanya orang Kalijati, orang Cipendei gitu. Itu memanggil ibu saya dengan sebutan Mak Emeh. Oh, Mak Emeh. Jadi Kuryati itu terkenalnya Mak Emeh. Mak Emeh. Nah, ibu saya ini pedagang jengkol, Pak. Jadi pedagang jengkol. Ya. Ibu saya pedagang jengkol, bapak saya pedagang bakso. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Anak keberapa itu? Saya anak pertama. Anak pertama. Oh, jadi paling besar ya? Paling besar. Ya. Jadi hari-hari saya dari waktu SD saya angon kambing, angon domba. Jadi termasuk budak angon ya? Budak angon. Tetapi memasuki masa SMP, karena ibu saya jualan di pasar Kalijati, jadi saya turut bantuin. Itu pada waktu STM atau SMP, dari SMP. Dari SMP. Iya. Saya bangun jam 3. Jalan Pak, dari Babakan Bandung itu jalan ke Pasar hafal Kalijati. banget saya, Babakan Bandung ke Pasar Kalijati Ya. lumayan.
Itu jalan saya Pak, jam 3 itu. Jam 3 subuh ya? Ya, kadang bareng sama emak, saya manggil emak. Kadang bareng sama emak, kadang saya sendiri gitu kan. Tuh. Dulu tuh emak tuh jualan jengkol tuh satu sampah, satu nyiru. Jengkol sanyiru, bonteng sanyiru. Jualan di terminal itu, terminal Kerjati itu Pak. Jalani kehidupan itu harus bekerja keras dan berpikir cerdas. Jadi itu pepatah dari emak. Seperti itu. Jadi bekerja keras dan berpikir cerdas. Jadi tidak hanya Setelah dari STM Angkasa itu melanjutkan kemana? Kang saya Eko? tidak kuliah, saya jualan. Oh, jadi jualan. Jadi pokoknya setelah lulus itu apa saja dikerjakan oleh Kang Eko. Ya. Artinya Kang Eko dalam hal ini tidak pernah berhenti untuk berkegiatan dan dalam rangka membantu orang tua begitu. Bukan membantu orang tua. Saya tidak diajarkan oleh emak itu untuk membantu orang tua, enggak. Oh, tapi untuk bekal Kang Eko sendiri atau gimana? Jadi gini, hidupi diri kamu sendiri. Kamu harus mandiri, hidupi diri kamu sendiri. Al-Madrasatul Ula. Ya. Jadi ibu adalah sebagai sekolah yang pertama. Ya. Ya. Kang Eko itu memang sering mengingat pepatah dari ibunda. Nah, sekarang ketika Kang Eko menjadi dewasa, saya dengar-dengar Kang Eko waktu itu pernah juga terjun langsung ke dunia politik, apalagi sampai dengan menjadi pengurus partai politik. Itu ceritanya seperti apa? Menjadi wartawan salah satu media di Jakarta, di Wahana Indonesia waktu itu. Pertama kali saya terjun ke Subang. Jadi awalnya latar belakangnya jurnalis ya? Ya, jurnalis. Tahun 2000. Ya. Kemudian saya bertemu dengan guru saya, orang tua saya. Sementara kepercayaan diri saya, itu saya diajarkan oleh orang tua saya, Pak Bambang Hirdadi, Pak. Jadi sempat juga artinya orang tua sekaligus pembimbing juga mungkin dengan Pak Bambang Hirdadi. Ya. Semoga beliau berkenan di aku. Sebenarnya saya tidak serta-merta ingin menjadi pengurus partai juga. Tetapi saya sering bersentuhan langsung dengan para pengurus partai waktu itu. Karena seorang jurnalis, Ya. wajar. Ya. Kan gitu. Yang kemudian dia itu menjadi pengurus partai, ketua partai. Bung Andi Lukman Hakim. Itu tahun berapa? 2018. Oh, 2018. 2018. Beliau mengajak ke saya untuk bantuan gitu. Oh, ya. Ini tolong bantu di Dex Pilkada. Karena ada reshuffle di tingkat PAC. Kan kalau di tingkat DPC nggak mungkin. Iya, iya. Waktu itu ya tidak memungkinkan. Akhirnya saya menjadi Dewan Suro, Pak. Ketua Dewan Suro di Tahun 2018. 2018. Di Partai Kebangkitan Bangsa. Iya. Gitu, Pak. Sama ketua P3. Kang Haji Om Abdul Rahman. Udah kok, nyalonnya di sini aja. Saya tidak serta-merta nyambut ibu bapak saya, NU. NU. Jadi kalau bahasa ininya NU taklid. Ya. Mbah saya NU, mbah buyut saya NU, kan gitu. Jadi mualaf dulu. Iya, waktu jadi itu. mualaf P3. Mualaf P3. Karena perpindahan dari Partai Kebangkitan Bangsa ke P3 itu masih tidak langsung menjadi pengurus. Tidak. Artinya kita masih meraba-raba begitu.
Atau gimana? Saya tidak meraba-raba Pak, karena saya kenal kan Pak. Yang namanya pengurus-pengurus partai itu kan saya kenal Pak. Sudah kenal lama kan? Iya. Ya, karena dari latar belakang jurnalis Iya. tadi. Dari semua partai itu saya kenal Pak. Insya Allah kenal. Dan kemudian pada tahun 2019 itu ikut perhelatan Pileg. Ya, Itu perhelatan Pileg yang pertama. ya. Masuk dapil mana? Dapil 3 Pak, Subang 3. Subang 3 waktu itu. Nah, di dapil Subang 3 itu Kang Eko meraih berapa suara pada waktu itu? Masih ingat? Saya lupa ya Pak ya. Tapi tidak lebih dari 500. Oh, kalau pertama kan 500 ya. Nah, yang kemarin berapa? Alhamdulillah kemarin tuh dapat 256 Pak. 256 apa? Orang. Oh, Suara. orang. Jadi tidak melebihi, malah turun gitu? Ya. Atau gimana? Ya, karena saya kan nyalonnya di dapil 7 Pak. Oh, tapi kalau nyalon di dapil 7 ya masih mending. Dikirain nyalon di dapil 3 Enggak. lagi. Oh, jadi Kalau kita raih dengan menggunakan uang, maka si pelakunya itu akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. itu saya sepakat. Jadi betul. Kalau serta-merta menggunakan uang, ini akan menjadikan hutang bagi seseorang yang menggunakan uang tersebut. Dan itu di Indonesia sudah hampir menjadi budaya. Nah, kita kan generasi muda nih, Kang Eko ya. Nah, terima kasih punya wawasan seperti itu dan saya sepakat untuk itu. Nah makanya salah satu yang menjadi saya tidak mendapatkan suara yang signifikan itu karena saya tidak memulakan. Jadi tidak mengeluarkan uang itu bukan berarti kita tidak punya uang. Yang jelas kita berusaha untuk mendidik warga negara Indonesia dalam hal berdemokrasi. Ya, Iya. begitu. Salaman heula. Iya. Nah, bagus. Nah, inilah yang saya mau. Saya akan maju dari persorangan, saya bilang gitu. Jadi pada waktu menjadi saksi waktu itu. Setelah penetapan hasil pemilu, Pak. Oh, setelah penetapan hasil pemilu. Kan ngumpul nih kawan-kawan. Ya. Kan gitu. Saya berlaku di luar nalar. Saya berlaku nekat. Ada juga yang mengatakan bahwa saya bertingkah gila. Ada juga yang mentertawakan saya, menghina saya dengan keadaan yang sekarang saya jalani. Jadi dalam benak dan otak Mang Eko itu sudah sudah berpikir bagaimana caranya membangun Kabupaten Subang agar lebih baik. Sudah. Ini nih saya yang menarik. Jadi orang berpikir begitu Mang Eko. Karena orang berpikir Mang Eko ini adalah orang partai. Ya. Ya. Pada perhelatan Pileg Mang Eko sebagai caleg dari Partai P3. Ya. Dan hanya mendapatkan 256 suara. Nah, orang berkata ada yang gila atau nekat atau mentertawakan, mencibir segala sesuatunya gitu ya. Ada yang Itu- bilang enggak. Jelema miskin mah cenah ulah ngimpian jadi bupati. Itulah hal-hal yang seperti itu sudah sunatullah. Iya. Karena kan tidak semua orang harus suka kepada kita. Iya. Gini Maiko, yang menjadi pertanyaan mereka-mereka ini, kenapa saudara Eko ini padahal mempunyai partai sendiri, kursinya juga ada, 1 kursi, kenapa harus menggunakan jalur independen? Apakah Mang Eko ini tidak pede dengan 1 kursinya P3? Oh enggak. Atau Mang Eko punya idealisme sendiri terkait dengan pencalonan maju ke pilkada ini dengan jalur persorangan? Gini Pak Yai, mohon izin Pak Yai ya. Saya ini masuk ke kelompok masyarakat yang sederhana, Pak. Disebut berada tidak terlalu,
disebut tidak berada, saya ada. Ya. Sementara kalau kita berproses di partai politik, Pak, ya, dari mulai tahapan sampai menjadi calon itu sangat-sangat luar biasa merepotkannya, Pak. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, kalau saya maju dari P3, kan ada ketua partai yang akan mencalonkan jadi bupati atau wakil bupati, Pak Yai. Artinya baru seumur jagung saya ini di partai politik ini. Tapi setidaknya karena berawal dari jurnalis ya, kedekatan dengan orang-orang partai politik itu bisa menjadi bekal dari Kang Eko juga. Iya. Jadi gini, Pak, dari jurnalis itulah kemudian muncul sebuah idealisme saya, Pak. Ya, bahwa Kabupaten Subang ini harus lebih maju seharusnya. Sejak lama, Pak. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, banyak potensi yang bisa digali, kan gitu, untuk kemajuan Kabupaten Subang. Saya sempat berseloroh dengan kawan-kawan saya. Ya, saya bilang untuk menghapus kemiskinan di Kabupaten Subang itu sangat mudah, saya bilang. Tinggal hapus aja data dari BPJS-nya, saya bilang gitu. Hapus saja dari Kementerian Sosialnya, saya bilang gitu. Tetapi itu bisa dihapus kalau mental masyarakat Kabupaten Subang yang masih terus berpikir bahwa memiliki mental miskin akan selalu miskin, Pak. Kan gitu. Artinya bahwa kemiskinan di Kabupaten Subang itu harus ditumbuhkan, bahwa kalian itu harus berpikir kaya, kalian itu harus berpikir mampu, ya. Kemudian dipacu roda perekonomian merekanya, kan gitu. Kemudian dipacu pendidikan mereka, anak-anak mereka supaya tidak miskin, kemudian tidak miskin. Kalau melihat dari statement Kang Eko itu, ya, berarti dengan ada bantuan dari pusat, seperti bantuan beras, kemudian program PKH. Kalau seperti itu berarti Kang Eko ada sedikit ketidaksetujuan dengan program tersebut. Karena sekarang itu warga masyarakat kita sudah terbiasa mendapatkan bantuan dan mereka sepertinya ingin menjadi orang miskin. Merasa nyaman. Ini pengalaman saya di desa. Ketika orang lain kebagian, mereka tidak, padahal mereka mampu, akhirnya mereka berseloroh gitu, bilang bahwa kan Pak Lurah abdi ge mayat pajak. Itulah. Berarti Kang Eko secara tersirat barusan itu tidak setuju dengan program apa yang diprogramkan oleh pusat pada sekarang ini. Ya. Sejak awal, dari pertama turun beras raskin ke Kabupaten Subang, sejak awal, Pak, saya sudah mengatakan bahwa kemiskinan itu jangan dipolitisir. Jangan kalian mengeksploitasi kemiskinan. Jangan kalian mengeksploitasi warga miskin. Saya sudah bilang seperti itu, Pak. Jadi pada waktu awal dulu, beras raskin ya. Berarti kalau bercerita seperti itu, ketika saya protes bantuan sosial ke Pak Jokowi, berarti terbesit dalam pikiran Mang Eko. Ada kesetujuan kalau begitu? Saya bukan hanya setuju, sangat sepakat saya. Jadi pada waktu itu? Iya. Karena pendataan yang tidak benar, kemudian kesiapan di lapangan juga belum siap, ya, dan itu seolah-olah dipaksakan. Ya, betul. Ini kita ambil nih intinya. Berarti Kang Eko sudah mempunyai program ketika kemiskinan ini akan bisa terhapus apabila kemiskinan di Kabupaten Subang itu tidak seperti dipolitisir. Itu yang pertama ya. Jangan politisir kemiskinan. Ya, yang kedua itu kita kasih support warga masyarakat bahwa kalian mampu. Iya. Dan jangan seolah-olah masyarakat ini dididik untuk menjadi miskin. Begitu. Hebat ini. Sahabat Indra. Inilah
calon pemimpin muda yang begitu punya ide yang sangat brilian dalam hal pengentasan kemiskinan. Saya ada satu pertanyaan yang agak ngedeg-deg ya di hati. Karena ini di luaran begitu rame, Kang Eko. Ketika muncul Kang Eko di salon perseorangan ini, banyak orang yang mengira-ngira. Wah, ini katanya Kang Eko nih gimmick nih. Jangan-jangan mancing dana independen. Itu gimana tuh Kang Eko? Jadi gini Pak, karena niatnya juga saya mau mewakafkan diri saya Untuk Kabupaten Subang. untuk menjadi Bupati Kabupaten Subang. Nah, ini kan ada yang bicara gini tadi itu Pak, ada yang bicara gimmick, ada yang bicara gila berlaku segala macam. Saya nggak akan mundur. Saya nggak akan mundur. Karena saya sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua saya Pak. Jadi yang jelas itu. Ya. Dan Saya sudah mohon izin ke kedua orang tua saya, mohon doa dari kedua orang tua saya, gitu Pak ya. Saya mohonkan doanya. Dan kedua orang tua saya sudah mengikhlaskan Pak di perjuangan ini Pak. sahabat Indra, berarti Mang Eko ini serius dan tidak main-main. Perkataan yang mengira-ngira seperti itu hanyalah salah satu sinis terhadap seorang Eko. Inilah dinamika di Kabupaten Subang. Dan saya pun sampai dengan saat ini masih ada pertanyaan lagi terhadap Mang Eko terkait dengan begitu percaya dirinya beliau ketika harus maju di perseorangan. Nah, kita tanya, percaya dirinya itu sebesar apa? Nah, Meko, sebesar apa percaya diri? Sebesar kesempatan yang saya dapatkan Sampai saat ini. Jadi, sebesar yang Mang Eko kesempatan yang didapat. Nah, karena memang kesempatan ini pada Pilkada tahun 2024. Jadi kesempatan ini sangat-sangat terbuka Pak. Pada tahun 2024 ini. Dan mual mundur. Mual mundur sasiku, mual ngejas satu jam beas. Sepakat itu bagus. Ari nu ngaranna mah lawan ngaranna teh satria mah kos gitu. Iya. Mual mundur sasiku, mual ngejas satu jam beas. Jadi sahabat Indra, Mang Eko ketika saya tanya tadi waktu ngobrol-ngobrol di luar ini, Mang Eko gimana duit? Dan beliau jawab, daripada banyak duit, beliau itu banyak umur. Ya gitu ya. Ya, karena yang membantu. Jadi gini Pak, uang itu bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya menggunakan uang. Iya. Kan gitu Pak. Apakah perjuangan saya sekarang ini tidak menggunakan uang? Menggunakan uang Pak. Siapa bilang tidak menggunakan uang? Saya share. Piyai izin, Kang izin, Teh izin, Bu izin, Pak izin. Tolong isi ya dukungannya. Mereka isi, Pak. Langsung di screenshot dikirim ke saya. Atas Kang, atas Mang. Kata-kata bahwa pemimpin itu lahir dari rahim rakyat. Ya. Nah, ini salah satu bukti ketika dukungan tidak usah dipaksa. Kemudian lahirlah surat pernyataan gitu bahwa mendukung Kang Eko. Dan ini yang disebut dengan pemimpin lahir dari rahim rakyat. Begini, yang terakhir. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan ada bagian Mang Eko jadi bupati ataupun wakil bupati, ya. Dan setidaknya Mang Eko ini juga menjadi kawan kompetitor. Kita bukan saingan ya. Iya. Karena saya di partai PKB, walaupun sampai saat ini rekom belum jelas. Saya masih menunggu rekom. Bukan belum jelas Pak Yai, belum ditandatangani dan belum turun gitu ya. Tapi insya Allah Pak Yai. Ya, amin. Ditakdirkan untuk menjadi bupati atau wakil bupati. Apakah Kang Eko akan seperti pejabat-pejabat yang sudah menjabat di Kabupaten Subang? Susah ditemui,
kemudian jarang ngadenge aspirasi dari bawah, kemudian mengganti nomor telepon. Apakah akan seperti itu? Gini Pak, yang namanya perjalanan orang kan nggak tahu Pak. Kalau saya mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan itu semua, ya, saya khawatirnya saya lupa. Dari pertama datang ke Subang sampai sekarang ya seperti ini Pak Yai, nggak berubah. Kata orang saya kemana lagi dari dulu itu Pak Yai. Ya memang kalau lagi harus. Iya. Kalau kita anak muda tuh harus lagi. Jadi, Gitu. Nah, walaupun temukan duit, ya, lagi mah harus Pak. pede lah. Pede gitu. Ya. Jadi maksud saya gini Pak Yai, saya sudah lama di jurnalis, di dunia jurnalistik Pak Yai. Jadi saya sangat fasih seperti apa sih potret masyarakat Kabupaten Subang, walaupun sebagian kecil ya Pak Yai ya, karena kan tidak seluruhnya kan gitu. Kemudian bahwa apa saja sih yang harus diberesi, apa saja yang harus dirapihi, ya. Tapi bagaimana nanti masyarakat Kabupaten Subang itu dengan keadaan saya yang seadanya ini bisa lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Cita-citanya sampai terhapus itu yang namanya data kemiskinan di Kabupaten Subang. Amin. Gitu Pak Yai. Dan maksud saya gini, Pak Yai ini juga calon Bupati Subang. Ya, maksud saya bahwa kalaupun takdir tidak berpihak terhadap saya, ya, berpihak terhadap Pak Yai, ya, saya harapkan bahwa ruh perjuangan saya ini ada juga di Pak Yai. Maksud saya seperti itu Pak Yai. Insya Allah, insya Allah. Kan Tapi gitu. intinya gini Kang Eko, apa yang Kang Eko tadi bahas dan utarakan, saya sudah betul-betul sepakat dan satu visi dan misi dalam pikiran saya. Iya Pak. Karena kebanyakan sekarang ini, ketika seorang pemimpin tidak dilahirkan dari rahim rakyat, mereka tidak akan mengerti kondisi rakyat yang sebenarnya. Ya. Saya juga mau tanya ke Kang Eko, apakah sepakat dengan pendapat saya? Ketika menjadi seorang bupati itu tidak harus pintar-pintar amat. Artinya, seorang bupati itu harus cerdas dalam menempatkan orang yang harus sebagai kepanjang tanganan ya dari pemerintahan daerah, seperti kepala dinas. Ya. Apakah sepakat dengan pendapat seperti itu? The right man on the right place. Orang itu memiliki kecerdasan masing-masing, Pak. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kan seperti itu. Juga secara edukatifnya mereka memiliki masing-masing keahlian, kan gitu Pak. Saya sangat meyakini bahwa setiap orang itu bisa di semua bidang, tetapi tidak semua orang bisa ahli di semua bidang. Orang yang memang dia memiliki basic di dunia pendidikan, ya harus di dunia pendidikan juga. Orang yang biasa di orang tata ruang, orang bina marga, kan gitu ya. Basicnya di sana, ya harus di sana juga. Orang yang dia memiliki basic pertanian, ya harus di sana juga. Bukannya saya hendak menutup karir orang lain, tidak. Tetapi ada jenjang karir yang jelas, Pak Yai. Kan gitu. Ada jenjang karir nih. Anggota dinas staf, bisa PNS. Setelah PNS bisa jadi kepala seksi, bisa jadi kabin, bisa jadi sekdis, bisa jadi kadis. Jenjang karirnya jelas. Jadi jenjang karir yang jelas. Iya, kan gitu. Jadi selama ini menurut Kang Eko di Tidak Kabupaten jelas. Subang itu tidak Tidak jelas. Jadi percuma dari awal
betul-betul meniti karir, kemudian setelah di atas tidak jelas. Nah itu betul. Ini karut marutnya yang namanya. Artinya bukan mereka tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki lamun cek bahasa Sunda mah manehna teh boga pangabisa jeung bisa gitu. Tapi itu bisa jadi ahli gitu. Iya. Iya betul. Betul ya. Terima kasih. Kang Eko, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama, sahabat Pak. Indra. Jadi itulah pemaparan dari seorang Gus Eko atau Kang Eko, Mang Eko. Mang Eko yang akan maju di jalur perseorangan. Semoga niat baik beliau ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami berdua ini adalah sebagai bakal calon bupati Kabupaten Subang. Saya dari jalur partai dan Mang Eko dari jalur perseorangan. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud untuk Kabupaten Subang lebih baik. Karena itulah kita semua yang muda-muda berharap pada perhelatan Pilkada tahun 2024 ini akan melahirkan pemimpin yang betul-betul lahir dari rahim rakyat Dan berpihak dan terhadap berpihak kepada rakyat.